Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NIM J1B1200005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah sholat yang dilakukan di luar dari sholat wajib. Sholat sunnah ini apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Sholat sunnah pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilakukan mengiringi sholat 5 waktu atau disebut juga dengan sholat wajib. Waktu mengerjakannya dilakukan pada saat sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilakukan pada saat sebelum sholat 5 waktu disebut dengan sholat sunnah qabliyah. Dan sholat yang dilaksanakan pada saat setelah sholat 5 waktu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Dalam sholat sunnah rawatib dibagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat yang pengerjaannya telah dikukuhkan. Jumlah rakaat secara keseluruhan yaitu antara 10 sampai 12 rakaat. Di antaranya yaitu 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2. 2 rakaat setelah zuhur, 3. 2 rakaat setelah maghrib, 4. 2 rakaat setelah isya, dan 5. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian untuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan. Jumlah rakaatnya pun secara keseluruhan adalah 10 rakaat. Di antaranya yaitu 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2. 2 rakaat setelah zuhur, 3. 4 rakaat sebelum asar, 4. 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah ghairu rawatib adalah sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Macam-macam sholatnya diantaranya yaitu 1. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini dikerjakan pada saat selesai melaksanakan kegiatan berwudhu. Jumlah rakaat pada sholat sunnah wudhu ini yaitu sebanyak 2 rakaat. 2. Sholat duha. Sholat sunnah duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu matahari naik kira-kira sepenggalah sampai matahari agak tinggi dan agak kepanasan. Kira-kira antara pukul 7 sampai pukul 11 siang. Jumlah rakaat pada sholat sunnah duha ini yaitu 2, 4, 6 dan paling banyak adalah 12 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan pada saat kita masuk masjid sebelum duduk. Jumlah rakaat pada sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah 2 rakaat. 4. Sholat sunnah istikharah. Untuk mendapatkan kemantapan dalam suatu keputusan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Oleh karena itu, sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kelima yaitu sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat yang dilakukan atau dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Hal ini disebabkan karena kekurangan air akibat kemarau panjang. Kemudian yang keenam yaitu sholat qiyamul lail. Kenapa disebut dengan sholat qiyamul lail? Karena sholat ini dikerjakan pada malam hari. Sholat qiyamul lail merupakan sholat terbaik sesudah sholat wajib. Qiyamul lail atau menunaikan sholat malam adalah satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran.
Salat malam disebut dengan salat tahajud karena sebelumnya didahului dengan tidur. Kemudian disebut dengan salat tarawih karena ditunaikan pada malam bulan Ramadan. Kemudian terakhir disebut dengan witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Semua salat qiyamul lail dilakukan pada malam hari. Kemudian yang ketujuh, salat hari raya. Salat hari raya dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu salat Idul Fitri pada 1 Syawal tahun Hijriyah dan salat Idul Adha pada 10 Zulhijjah di tahun Hijriyah. Hukum mengerjakan kedua salat tersebut adalah sunnah muakkad. Kemudian yang kedelapan yaitu salat sunnah gerhana. Salat sunnah gerhana dilakukan pada saat gerhana terjadi, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Salat sunnah gerhana ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang kesembilan yaitu salat sunnah safar. Salat sunnah safar dilakukan ketika seseorang akan menunaikan bepergian atau ketika datang bepergian. Jumlah rakaat pada salat ini yaitu sebanyak 2 rakaat. Kemudian salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah salat yang tidak ditentukan waktunya. Selain itu, jumlah rakaat pada pengerjaan salat ini juga tidak ditentukan, entah itu 2 rakaat ataupun lebih. Namun, terdapat waktu yang dilarang dalam mengerjakan salat sunnah mutlak ini. Waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat sunnah mutlak ini adalah sesudah salat subuh hingga terbit matahari, kemudian sesudah asar hingga terbenamnya matahari dan di tengah hari. Kemudian yang terakhir atau yang ke-11 adalah salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih adalah ibadah salat yang dikerjakan dengan membacakan tasbih sebanyak 300 kali. Salat sunnah tasbih tidak bisa dikerjakan dengan berjamaah. Selain itu, jumlah rakaat pada pengerjaan salat tasbih yaitu sebanyak 4 rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari, maka salat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam. Namun, jika dikerjakan pada malam hari, salat sunnah tasbih tetap dilakukan sebanyak 4 rakaat namun dengan 2 kali salam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam salat sunnah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.